Halo Sobat Dirga, ketemu lagi dengan saya Maria. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu nih jauh-jauh dari Serang, alumni dari ITDA, alumni dari Teknik Industri. Tapi sebelumnya saya menginfokan ke Sobat Dirga kalau kita sudah menjalani protokol kesehatan. Jadi semua tim di Bincang ITDA ini sudah menjalani vaksin dan juga menjalani protokol kesehatan. Jadi kita izin untuk sudah membuka masker ya Sobat Dirga ya. Baik, kembali lagi ke tamu spesial kita pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Serang. Beliau itu alumni dari Teknik Industri. Halo Mas Amri. Halo Mbak Maria. Ya. Manggilnya Mbak atau Bu ini? Mbak aja ya, biar kelihatan muda ya Sobat Dirga ya. Jadi manggilnya Mbak. Kan tadi udah ngobrol seumuran. Seumuran ternyata kita. Baik. Okay. Mas Amri ini dulu dari Teknik Industri ya. Ya. Angkatan berapa Mas? Nah, ini kalau dibilangin angkatan, sebenarnya saya 2 angkatan ya. Oh, 2 angkatan, gimana ceritanya nih 2 angkatan? Kalau angkatan awal tuh saya sebenarnya di angkatan 2008. Jadi waktu itu ya di tahun 2008 dan tapi sempat saya itu cuti 1 tahun, sehingga saya neruskan untuk kuliah lagi, jadi ikut rombongan 2009. Jadi angkatan 2009. Dan mungkin bisa dikatakan di 2009 kali ya. Angkatan 2009 ya. Karena lulusannya hampir waktu itu di tahun 2013 kan. Setelah ya jadi 2009. 2009 ya. Jadi dari Teknik Industri angkatan 2009. Nah, Mas Amri ini sendiri Mas Amri ini sendiri sekarang kerja di Sinarmas ya Mas ya? Iya, sebagai Sinarmas di PT Indakiat Serang. Di Pulp and Paper Sinarmas sebagai logistik koordinator untuk local delivery untuk produk di Sinarmas. Jadi Mas Amri ini ya sebelum meraih prestasi nih kerja di Sinarmas ini banyak sekali nih cerita yang perlu kita ceritakan. Mungkin sebagai motivasi untuk teman-teman juga ya Mas ya. Nanti kita akan bercerita dari awal sampai suksesnya Mas Amri sekarang ini. Mas Amri nih, saya penasaran nih, Mas Amri ini berasal dari daerah mana? Ya, saya sendiri sebenarnya berasal dari Palembang ya, tepatnya itu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, jadi salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Sumber Hidup. Jadi saya itu memang bisa dikategorikan orang deso lah ya. Wong deso ya. Jadi emang itu adalah dulu tempat transnya, jadi banyak orang transmigrasi dari sana, itu dari Jepara dan Kudus. Nah, waktu itu memang masih hutan belantara dan hutan sawit pembukaan di sana. Bahkan kita untuk akses jalan pun masih tanah merah, sampai saya SMA kalau nggak salah, dan listrik pun masih belum ada. Jadi benar-benar niat mau kuliah di Jogja gitu, wong deso kuliah di Jogja gitu kan. Kayak gini ya, Jogja itu kan kota pelajar gitu ya. Pokoknya pengen nekat lah wong deso, pengen kuliah gitu. Dari Palembang ya, maksudnya Palembang yang dengan keterbatasan daerah Palembang belum ada listrik, otomatis kan dulu internet juga nggak se-booming sekarang lah ya, nggak semudah sekarang untuk mengaksesnya. Kok tahu ITDA Mas? Ya, jadi pas saya SMA itu saya pindah ke kota. Jadi waktu itu di desa memang masih belum ada SMA ya. Jadi saya dipindah ke kota di Kayagung. Jadi bukan ibu kota. Jadi dibilang kota juga sampai sekarang masih sepi ya. Jadi pindah ke luar lah gitu kan. Keluar SMA di luar. Nah, pas SMA di luar itu tahu STTA dulu namanya, atau STTA itu ada formulir. Iya. Jadi waktu itu kita sudah kelas 3 waktu itu kan, dapat formulir lah, ini apa gitu. Tapi memang sebelumnya kita sudah ada alumni. Oh, alumni. Iya, 1 tahun di atas kita itu ada alumni. Dan dulu memang kita kan di SMA itu aktif organisasi ya, di OSIS, Paskibraka dan lain sebagainya. Dan komunikasi itu intens gitu. Nanti kamu lulus di sini aja loh, aku di sini gitu kan. Waktu itu kan ya namanya wong desa ya. Namanya orang desa itu pengen aja gitu. Dan saya berpikir kenapa nggak sekalian saya keluar gitu. Toh juga SMA pun saya sudah ngekos gitu kan. Sekalian keluar, sekalian jauh, sekalian cari pengalaman. Dan benar-benar nekat gitu. Begitu keterima, daftar, alhamdulillahnya keterima. Dan waktu itu saya disuruh memilih mau teknik penerbangan atau teknik industri. Nah, waktu itu kan
atasan saya waktu itu teknik penerbangan. Tapi teman-teman saya itu nulisnya teknik penerbangan semua. Saya tuh waktu zaman itu nggak tahu kenapa terpikir kalau teknik penerbangan ya mungkin kayaknya ruang lingkupnya penerbangan aja gitu kan. Bidangnya meskipun ada juga mungkin yang lulusan kita itu teknik penerbangan tapi kerja di dunia lain tuh banyak. Cuman waktu itu ya kepikiran aja kayaknya teknik industri aja deh kayaknya, karena dia lebih general kemana-mana. Kan kalau kita bicara industri kan luas ya, ada industri manufaktur, ada industri penerbangan dan lain sebagainya, jasa dan lain sebagainya, dan semuanya butuh yang namanya logistik, yang mana itu related sama yang namanya teknik industri kan hampir. Nah akhirnya waktu itu lulus. Dan sebenarnya saya juga nggak benar-benar gambleng gitu waktu saya tes di situ, daftar di STTA itu, saya juga daftar juga di Unsri. Waktu itu pas ngambil formulir dari Unsri saya kecelakaan. Memang benar-benar ada eksiden dan nggak bisa kemana-mana. Waktu itu kaki kalau nggak salah cedera retak dan hampir beberapa bulan. Dan alhamdulillahnya diterima di STTA. Waktu itu nekat. Sebenarnya dari orang tua belum boleh ya, karena memang saat itu kondisi perekonomian orang tua kan masih kurang. Jadi namanya kita trans pembukaan baru di situ kan, sama orang tua suruh dulu nanti dulu. Tapi ibu mendorong support gitu. Dan bisa dikatakan pas ayah pergi saya ke Jogja. Jadi kabur. Oh gitu. Jadi beneran yang nekatnya itu dalam arti nekat beneran ya. Gitu. Jadi pengen mumpung ayah nggak di rumah nih, ibu support nih, langsung pergi ke Jogja. Itu kenapa Mas? Kenapa SMA ya? Maksudnya anak SMA gitu punya keinginan kuat banget itu ya. Langsung pengen ke Jogja kuliah. Sudah pernah ke Jogja sebelumnya Mas? Belum pernah. Iya, padahal saat itu belum. Cuman saya kan mikir aja gitu kan. Dulu kan zamannya bisa dikatakan kita kan salah satu ya. Iya, seangkatan kita ya. Zamannya kita itu kan dunia internet nggak sekarang ya, booming sekarang ya. Dulu mungkin orang nggak tahu Facebook itu sudah ada atau belum ya. Saya kayaknya belum ada deh. SMA belum ya kayaknya. Belum jadi, Facebook ya. Jadi sebenarnya Friendster Mas. Jadi sebenarnya waktu itu juga ngawang aja gitu, kok dengar kata Jogja itu kok enak aja. Satu mungkin saya ngelihatnya itu di Jawa. Ya mungkin image-nya orang Jawa itu kan ramah-ramah ya. Baik meskipun gitu ya. Semua daerah juga sebenarnya juga ramah-ramah juga. Cuman kan image-nya kebanyakan orang Jawa itu kan ramah-ramah. Terus juga yang kedua saya mikirnya kalau saya di Palembang juga, even itu di di Unsri misalnya, saya harus ngekos juga. Sama aja ya. Sama aja gitu. Dan informasi dari kakak kelas kita yang di sini kan Jogja itu murah-murah loh gitu. Dan memang terbukti pada saat saya di sini angkringan itu masih 500 ya kan. Sekarang mungkin udah 1000 ya. Uang Palembang dibawa ke Jogja. Murah ya Mas. Gitu. Nah, waktu itu ya udah wes lah nih Jogja lah sisan istilahnya kan sekalian merantau gitu. Nah, akhirnya ke Jogja dan pertama kali lihat STTA kebetulan juga lewat. Oh ini tuh STTA. Ya kita ya biasa ya, istilahnya wah aja karena di Palembang pun saya nggak pernah ngelihat yang namanya universitas itu seperti apa. Belum pernah. Dan pertama kali lihatnya STTA. Iya, kita juga wah aja gitu kan. Padahal banyak kampus-kampus besar lainnya ya Mas kan ya. Di Jogja itu rupanya banyak juga kampus-kampus yang lainnya gitu kan. Dan saya juga pada saat di Jogja juga tinggal di Pelemlor, deket ya sama kampus. Jadi memang nyarinya yang di daerah dekat kampus biar nggak mobilitasnya nggak terlalu ini harus pakai kendaraan gitu kan. Nah nekat pindah ke Jogja, cuman bekal nekat ya. Zaman segitu itu saya ditransfer bulanan itu cuma 300.000 rupiah. 150 untuk makan dan kosan, 150 buat kalau ada kegiatan ataupun kebutuhan di kampus. Alhamdulillah cukup. Nah, di Pelemlor ngekos, kebetulan juga orang Jawa, terus orangnya juga enak dan segala macam. Terus sempat juga kerja part time ya. Part time. Saya dulu mungkin tahu CEC kan? Dulu kan CEC sering ngadain pameran seperti pameran komputer, pameran dan lain sebagainya. Itu juga ikut kerja.
Jadi kalau nggak ada jam kuliah, nggak ada tugas, saya kerja. Jadi lumayan gitu, kadang seminggu dapat 200-300 ribu. Zaman segitu ya lumayan. Iya, banyak kan. Lumayan. Nah, terus juga di Pelem juga semester 2 apa semester 4 5 itu udah tinggal di masjid. Kenapa itu? Biar irit kos, nggak bayar kos. Jadi atau gimana? Jadi sebenarnya mungkin Tuhan tuh tahu gitu. Oh, ini orang nggak punya nih. Ini harus dilindungi nih. Jadi weslah tidur aja di masjid gitu ya. Jadi karena waktu itu kan sering apa ya? Sering interaksi lah berkegiatan di masjid, di masjid ya. Mungkin sholat lah sederhananya kan gitu kan. Ditawarin situ ngajar anak-anak, terus juga apa namanya ikut kalau ada kegiatan ikut. Dan memang benar kita tinggal, meskipun waktu itu saya masih ngekos juga ya, karena untuk lokasi apa namanya untuk tempat barang-barang kan banyak, nggak mungkin di situ. Tapi di situ ya kita yang namanya, seingat saya semenjak saya tinggal di masjid, saya nggak pernah makan siang. Istilahnya beli. Karena selalu disediakan. Karena selalu disediakan dan dikasih. Itu bukan karena trik ya Mas. Oh, mending ini iritnya nih PDKT nih ikut ngajar di masjid itu berkegiatan, nggak juga ya Mas? Enggak lah. Jadi apa ya? Asik aja gitu. Ketemu anak-anak gitu ngajar. Itu selang berapa tahun gitu ya. Jadi selain memang waktu itu ya dari situ akhirnya bisa kebeli motor. Wah, keren banget nih. Beli motor. Bisa beli motor. Karena mungkin uang kos nggak berkurang, ya kan? Makan juga jadi sediakan. Ada rumah, terus saya juga kerja di part-time, ya kan? Terus waktu itu sempat dapat beasiswa dari sini, kampus. Oh, iya, beasiswa apa namanya IPK waktu itu. Dapat. Nah, ini dapat. Berarti Mas Amri ini berprestasi juga ya? Masa secara akademik juga berprestasi ya karena dapat beasiswa juga. Ya. Kalau berprestasi itu mungkin ada yang lebih pintar kali ya. Tapi yang beruntung. Kan. Yang beruntung. Mungkin waktu itu berapa ya IPK ya? 3,62. Tinggi lah ya Mas ya. Masih ada yang lebih tinggi. Waktu itu masih ada yang hampir 4 ya, seangkatan saya itu. Saya lupa namanya, orang teknik informatika nggak salah itu. Ada. Nah, setelah itu apa namanya nabung, dapatlah motor. Namanya kita di Jogja itu rupanya saya baru tahu. Di Jogja itu kan nggak ada angkot kayak Palembang. Iya. Kalau Palembang itu kita mau kemana-mana harus ada angkot. Semua ini tuh bisa ya, dilewati angkot. Di Jogja itu dari tahun ke tahun, nggak tahu sekarang, mungkin sama lah. Tapi sekarang kan ada Gojek ya, ada Gokar, event itu kita ada kebutuhan mereka bisa datang. Kalau dulu mahasiswa itu kalau nggak ada motor perasaannya nggak bisa jalan, gitu kan? Nggak bisa kemana-mana. Mobilisasinya terbatas, gitu kan? Paling ya minjem temen, gitu. Dan memang dengan nekat seperti itu ya alhamdulillah kebeli motor. Nah waktu itu juga sudah semester 6 mau ke 7. Dia memang mikir kan udah mau penelitian, udah mau skripsi, tentunya nggak mungkin mau minjem terus. Kebelilah motor dengan hasil nabung, ya kan, ngirit plus beasiswa itu tadi, kebelilah di situ. Itulah sekelumit untuk kenapa saya di di STTA seperti itu. Saya penasaran sama orang tuanya Mas Amri nih. Ini kan nekat ya keluar kayak ngelimpek, tahu ngelimpek nggak ya seperti itu kalau bahasa Jawa itu diam-diam. Nah, jadi orang tua apa ya ayahnya Mas Amri itu kan pas nggak di rumah tiba-tiba pergi. Tanggapannya ayahnya Mas Amri gimana tuh? Sebenarnya tuh kalau bener-bener pergi banget yang ayah nggak tahu tuh enggak. Kan jadi waktu saya bilang apa namanya Mak, Pak, aku pengen sekolah. Yang Jogja. Tapi kan pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kok jauh banget gitu kan. Ya nggak apa-apa karena di Jogja itu masih murah gitu. Ya insya Allah dengan harga dengan uang makan segini aku bisa hidup di sana gitu kan. Terus kata bapak, nanti dulu nak, masih belum ada uang. Kayak nangis, langsung nangis. Nyuruhnya tahun depan. Saya nangis. Saya bilang gini, kalau nanti aku sekolahnya tahun depan, nanti aku sudah tahu uang, aku nggak mau kerja lagi loh. Nggak mau kuliah lagi loh. Saya bilang gitu kan. Terus saya diem. Terus kata ibu, ya udahlah, ini aja, nekat aja gitu kan. Oh ibu mah bilang gitu ya. Nekat aja gitu. Insya Allah nanti ada uang. Iya. Nah itu pas bapak ke pasar, bapak kan pedagang kaki lima tuh ke pasar, saya berangkat budal.
sendiri. Sendiri atau sama senior yang kuliah di sini, Waktu Mas? itu saya sama angkatan itu 2 orang. Sorry, 3 orang. Jadi satunya Satu itu SMA satu gitu ya? SMA. Jadi dia di teknik penerbangan. Sini juga teknik penerbangan Sini di juga, ITDA juga ITDA ya. juga situ. Jadi kita berangkat bareng. Pas nyampe sini ya udah itu. Memang satu kos dan satu perjuangan. Salah satunya juga beberapa teman alumni sini, ada Ilham, ada Iswayudi, itu juga dulu kita satu takmir masjid juga di sana. Jadi satu tempat gitu. Yang bisa dikategorikan orang-orang susah lah gitu. Orang-orang prihatin, wong deso, dan sekarang ini sudah sukses ya Sobat Dirga. Ternyata gini ya, nggak harus dari semua fasilitas ada ya Mas untuk menjadi sukses ya. Berarti kita harus berjuang dari bawah. Iya, jadi memang yang namanya kita tuh mau, kalau ada keinginan ya, benar kata orang itu, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Apapun yang kita inginkan yang kemungkinan mungkin menurut orang mustahil gitu kan. Tapi menurut kita enggak lah, saya bisa gitu. Saya bisa ngadepin ini semua. Dan termasuk juga beberapa pekerjaan. Ya tadi mungkin kita udah pernah cerita, saya begitu lulus ini yaitu langsung bisa keterima di tambang. Mungkin salah satu, mungkin nggak banyak ya, saya salah satu mahasiswa yang nggak wisuda. Ya. Merelakan wisuda. Jadi saya waktu itu udah lulus itu bulan 3. Kan wisuda kita di bulan Oktober atau November gitu ya, saya lupa, 1 kali setahun. Nah, saya lulus, habis itu saya bener-bener keterima di perusahaan tambang waktu itu bulan Juli. Dan tambang itu kan sistem kerjanya roster ya. Jadi berapa bulan kerja gitu, berapa bulan libur gitu. Waktu itu saya dapat roster kalau nggak salah 2 bulan apa 2,5 bulan gitu, libur 15 hari. Kebetulan wisudanya saya on the job to site. Jadi benar-benar aduh ini nggak bisa Bu, padahal sudah bayar, udah bayar semuanya. Kalau nggak salah itu saya sudah bayar semuanya tapi nggak bisa izin. Saya malu waktu itu mau izin, anak baru itu kan nggak mungkin mau izin segala macam. Akhirnya nggak wisuda. Saya tahun depannya coba lagi dan pas on the job lagi, aduh udahlah nggak wisuda, kayaknya satu-satunya mahasiswa nggak wisuda itu saya kayaknya. Meskipun secara itu sudah lulus ya. Yudisium lah ya, sudah lulus. Tinggal perayaannya saja gitu ya. Padahal pengen ya Mas, maksudnya kan perjuangan berangkat dari Palembang, kuliah ke Jogja dengan nekatnya itu pengen membuktikan lah ke orang tua gitu ya, kalau wah ini loh udah beneran jadi, udah wisuda. Bisa gitu. Lulus gitu ya. Bisa lulus. Nah, Sobat Dirga, berarti ini Mas Amri ini bisa dibilang mahasiswa berprestasi lah ya. Kenapa berprestasi? Karena barusan lulus ya, yudisium gitu ya, belum wisuda saja sudah langsung kerja di tambang. Dan sebagai informasi, dulu zaman kita ya Mas ya, zaman kita kerja di tambang, orang yang kerja di tambang itu kesannya eksklusif gitu ya, kayak prestis gitu ya kerja di tambang. Kenapa tambang Mas? Kan industri itu masih banyak lah ya. Kenapa kok pengennya tambang? Iya, jadi dulu waktu saya SMA itu memang saya dulu di SMA itu aktif. Bahkan bisa dikatakan aktif banget lah, dari mulai OSIS, Paskibraka, Pramuka dan lain sebagainya. Bayangin Mbak, dari ranking 2 di sekolah, karena saking nggak pernah masuknya ke organisasi, dari ranking 22. Karena nggak pernah masuk sekolah. Oh, karena terlalu sibuk kegiatan. dan memang pas kuliah di sini agak saya kurangin memang. Oh gitu. Karena sudah ini ya, dulu waktu SMA kayaknya keteteran organisasi terus gitu. Organisasi terus, yang kedua saya pikir aku pengen ngejar IPK lah gitu kan. Meskipun aku juga ikut himpunan mahasiswa jurusan. Sebenarnya itu alibi aja. Ada juga yang mereka juga ikut HMJ tapi pinter-pinter aja ya. Alibi biar dikira menyeimbangkan nih. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa udah nggak terlalu pengen lah ke organisasi gitu kan, karena saya waktu itu juga kerja part time, capek gitu kan, terus juga tinggal di masjid juga, ngajar anak-anak dan lain sebagainya. Untuk terus mau langsung ikut organisasi itu kayaknya capek banget gitu. Jadi benar-benar ya udahlah, ikut tapi hanya untuk biar tahu lah organisasi di kampus seperti apa, seperti itu. Nah, lanjut ke yang tadi. Jadi kenapa saya ingin ke tambang? Jadi waktu itu saya kan di satu
geng lah ya, di OSIS gitu kan. Kita kan ada ketua OSIS dan lain sebagainya. Gengnya keren ya Mas ya, geng OSIS gitu ya, bukan geng yang lain gitu ya. Iya, jadi kita kalau misalnya lagi udah bikin acara gitu kan, pas waktu itu kumpul. Udah kelas 3 tuh udah mau nyari bibit-bibit untuk ngelanjutin ya. Bilang aku pengen kerja di tambang nih. Teman-teman bilang gitu. Aku ngambil di di Unsri pertambangan. Ada namanya Unsri Teknik Kimia. Favorit semua. Zaman segitu Mbak, memang waktu itu favorit banget Unsri pertambangan tuh. Saya cuma pikir, aku waktu itu sudah tes di STTA nih. Aku di STTA Teknik Industri. Tapi di Tenono, aku sendiri yang kerja di sana. Lihat ya gitu ya. Walaupun di STTA Industri besok lebih sukses gitu ya Mas ya. Dan itu memang saya buktikan, alhamdulillah. Jadi STTA itu kan kalau mungkin pada saat saya masuk itu di kategori ke kampus baru ya. Benar, iya. Baru. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang alumninya luar biasa. Ya, teman-teman justru yang mungkin yang saya tahu ya angkatan saya, mungkin ada yang sudah jadi PM, ada yang sudah kerja di penerbangan, di Garuda dan lain sebagainya, ada yang sudah jadi kerja di perusahaan besar, ya Unilever, Wings dan lain sebagainya. Nah, mungkin meskipun kita baru, tapi mungkin maksud saya apa ya? Mungkin kampus itu cover awal, ya. Sisanya itu bagaimana kita menjelaskan atau mendeskripsikan kepribadian kita atau kemampuan kita ke orang lain. Lebih ke kualitas dirinya dirinya. Karena gini, pada saat saya keterima di tambang itu mungkin saya satu-satunya yang keterima itu dari kampus swasta. Lainnya negeri ya? Lainnya negeri. UI, ITB, UGM, UNY. Ada sih beberapa, ada UPN. Waktu itu ada orang UPN kan, ada UPN satu orang nggak salah. Sisanya dari sana UNS dan lain sebagainya, Undip. Sekolah yang inilah ya yang sudah punya nama. Punya nama gitu. Dan setiap kali perkenalan, jadi waktu itu saya MT kan, manajemen training. Setiap kali perkenalan STTA pasti semua ruangan ketawa. Mana itu gitu. Jadi kan karena biasa nih, biasanya kalau kita MT kan semua divisi kan nerangin divisi dan lain sebagainya. Pada saya pernah kan nama saya Ambriansa, saya di Palembang. Asal kampus mana? STTA. STTA tuh mana? Pokoknya sini Jogja, Pak. Belakang blok O gitu ya. Jadi maksud saya itu kan buat motivasi kita ya, buat motivasi teman-teman dan menurut saya sekarang udah banyak sekali alumni kita yang sudah sukses. Bahkan bukan hanya sukses di dunia pekerjaan. Ya, kita kayak alumni TI juga ada banyak yang sudah sukses di dunia usaha. Iya, benar. Pengusaha kita. Jadi menurut saya itu jauh lebih baik lagi karena kita itu kan kalau teknik industri belajar itu kalau bisa bukan hanya jadi seorang pekerja ya. Tapi bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, membuka lapangan kerja. Makanya di TI itu kan banyak praktek pekerjaan istilahnya kayak seperti itu, kayak desain dan lain sebagainya, desain produk dan sebagainya. Seperti itu. Ada ilmu yang terpakai nggak Mas ketika apply pekerjaan, ketika sedang bekerja gitu? Atau ada sesuatu yang, wah ini loh dulu waktu kuliah nih kepake nih ternyata. Ya kalau untuk kepake, kebetulan saya tuh dari kuliah teknik industri. Itu kan mungkin kalau teknik industri kita kaitannya sama namanya supply chain ya, rantai pasok lah seperti itu ya. Ya kepake ada baik itu dari segi pelajaran ya, kayak kita misalnya kita ada di sini itu dunia forecasting, ya peramalan, stock of name dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita meramalkan, ada kalau dulu kuliahnya ada istilah MRP ya. Saya lupa apa singkatan MRP itu. Jadi Management Planning Requirement kalau nggak salah. Jadi untuk peramalannya itu. Jadi di dunia kerja itu kepake. Jadi bagaimana kita bisa mendatangkan untuk barang-barang tersebut dengan situasi-situasi tertentu. Misal kayak waktu itu saya di tambang. Di tambang itu kan kita ada bagaimana kita untuk memanage stok, manajemen stok. Jadi stok itu juga terbagi menjadi beberapa macam kategori. Ada istilahnya fast moving stock, ada slow moving stock, sama dead stock.
Dan itu masing-masingnya ada kategorinya. Kategori ya. Jadi kalau misalnya fast moving, mungkin kalau kategori fast moving itu dalam 1 bulan dipakai berapa kali. Nah itu kita harus bagaimana kita menjaga stok itu biar aman. Dan itu kita mempertimbangkan juga. Ada di titik level berapa kita harus langsung requirement, atau kita langsung minta purchase atau kita langsung minta beli agar stok kita terjaga. Nah itu kepake. Jadi kita juga memperhatikan berapa lead time perjalanannya, berapa lead time sistem overflow dan lain sebagainya, termasuk juga penerimaannya. Nah itu kepake. Itu di di inventory. Terus juga ada beberapa juga pekerjaan yang mungkin dari segi just in time, ya kita juga belajar. Jadi saya kemarin training Six Sigma. Six Sigma itu kalau kuliah dulu pelajaran Bu Uyun kalau nggak salah. Bu Uyun ya. Saya masih ingat. Jadi kita belajar Six Sigma dan itu benar-benar belajar bagaimana produk suatu perusahaan itu bisa booming. Ya kan. Nah, di situ kita belajar Six Sigma mulai dari just in time, terus manajemen kualitinya seperti apa. Terus kita mau melihat kira-kira perbaikan improvementnya seperti apa menggunakan 6 sigma sehingga titik errornya itu kecil seperti itu sehingga itu bisa dilakukan improvementnya. Nah itu kepake dan benar-benar kemarin saya bilang wah ini teoretikal sekali gitu dan benar-benar pelajaran matematik semua dan itu dipakai beberapa perusahaan besar seperti Gajah Tunggal, Sinarmas Full Paper dan lain sebagainya itu pakai Six Sigma, metode Six Sigma karena itu nanti metode Six Sigma itu digunakan untuk proses improvement dan kategorinya memang Six Sigma itu ada beberapa kategori ya, ada Green Belt sampai dengan yang tertinggi itu Black Belt. Nah itu biayanya juga cukup tinggi dan alhamdulillah waktu itu dibiayai oleh perusahaan ya, jadi dapat ilmu secara gratis dari perusahaan. Iya. Dan beruntungnya pas kita dapat training itu ya sedikit demi sedikit punya bekal lah, ya kan. Jadi ya nggak terlalu gambling banget, nggak terlalu dari nol ya. Karena yang lainnya misalnya kayak yang orang produksi gitu kan. Six Sigma iki opo gitu. Kita paling nggak kita udah pernah dengar saya sudah pernah meskipun lupa begitu searching dikit itu ini maksudnya gitu kan. Seperti itu. Jadi keterima adalah banyak juga yang bisa dipakai. Cuman mungkin saya nggak tahu model kampus kita apakah ada misalnya dari setiap tahun itu mungkin penyesuaian dengan dunia pekerjaannya kita seperti apa. Jadi Sobat Dirga jangan khawatir ya. Mungkin dulu kalau Mas Amri itu dapatnya ini sekarang seperti apa. Jadi kita selalu ada pembaharuan Mas Amri. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja sekarang. Jadi jangan sampai lulusan di ITDA ini nantinya bingung nih, ternyata di dunia kerja nggak kepake lagi kayak gitu. Jadi harus kita update terus. Nah, Mas Amri nih, saya mau tanya kalau tadi itu kan sudah cerita banyak tentang dunia pertambangan ya, yang orang bilang itu wah keren nih Mas Amri bisa kerja di tambang walaupun masih fresh graduate langsung di tambang. Kalau sekarang ini Mas Amri kerja di mana? Apakah masih di tambang dan sebagai apa, Mas? Ya, kalau sekarang saya kebetulan saya dari lulus tahun 2014. Kalau sekarang itu mungkin udah berapa kali pindah perusahaan ya? Lompat-lompat pindah kerjaan ya. Kayak kodok gitu ya. Dan akhirnya ini menemukan ya yang karena aku terakhir. Bisa dikatakan bosenan iya. Jadi bosenan kalau aku udah ini udah ya gini aja gitulah saya. Bukan berarti sombong, bukan. Jadi misalnya kayak pengen yang baru mencari hal baru gitu ya, challenging lah ya, yang lebih menantang. Apalagi belum menikah gitu waktu itu kan. Nah, jadi waktu itu setelah dari tambang saya kerja di komoditi minyak penjualan. Habis itu sempat di PT Java, di anak PT Java dan terakhir sekarang di Sinarmas Pulp and Paper sebagai logistik koordinator untuk local delivery all paper Sinarmas. Jadi per hari kita itu untuk di lokal terutama, jadi kita itu kan ada pengiriman lokal dan ekspor ya. Jadi mungkin secara general aja karena nggak mungkin saya ekspor semuanya sini kan. Jadi untuk pengiriman lokal kurang lebih sekitar hampir 5.000 sampai 7.000 ton per day. Dan itu koordinatornya Mas Amri gitu ya. Jadi kita lakukan pengiriman ke lokal. Jadi kita kan waktu itu di Sinarmas ini ada beberapa produk. Produk terbesarnya adalah paper roll. Ya, jadi kita kirim juga ke sana dan saya sebagai logistik koordinatornya untuk all pengiriman lokal.
Oke, Seperti itu. berarti ini ya nggak sia-sia ya wong deso yang nekat pergi ke Jogja untuk kuliah ternyata sekarang jadi bos nih, Aduh. Sobat Dirga nih. Ya koordinator ya Mas ya, Iya. membawahi banyak-banyak staff gitu kan, Iya. kita bisa bilang bos lah ya. Ya, ini sebenarnya bukan ajang buat kita nyombong ya. Jadi banyak sekali mungkin yang lebih dari Iya. saya itu banyak. Banyak. Lebih untuk motivasi lebih mungkin kepada ya. untuk motivasi teman-teman lah ya, terutama untuk alumni-alumni Iya. kita ya kan, atau mungkin adik-adik yang masih semester 6, semester 7 bingung, Atau mungkin bingung mau kuliah di mana iya, gitu. atau bingung mau kuliah di mana gitu ya. Insya Allah STTA tuh jadi tepat lah bagi kita. Jadi karena alumninya juga sudah banyak Iya. gitu ya. Saya juga kadang-kadang kalau misalnya lagi ada kebutuhan tim saya nih butuh nih gitu kan, saya pasti hubungin Bu Riani. Ada Boleh nggak loh, kira-kira iya, yang ini gitu. boleh loh Mas, nanti kita bisa rekrutmen di sini ya, kita buka rekrutmen ya. Jadi Sobat Dirga jangan khawatir lagi nih, kalau kuliah di sini nanti banyak alumni kita nih yang nanti bisa merekrut Iya. alumni dari ITDA banyak, karena alumni kita sudah pada sukses Sudah semua sukses nih ya. semua. Harapannya sih seperti itu ya, teman-teman, mungkin teman-teman yang alumni ya, mungkin mereka juga sudah seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada, syukur-syukur ada lulusan STTA bisa bantu adik-adiknya segala macam. Dan menurut saya untuk adik-adik yang mungkin yang belum lulus ya jangan khawatir lah. Iya. Selagi kita ada kemauan pasti ada jalannya. Dimanapun itu, sesusah apapun ya, mungkin kalau kita dibandingin sama perguruan tinggi Besar ya. negeri, ya itu hanya cover saja. Sisanya bagaimana kita mendistributkan kita ke orang lain. Benar, Ya kan? benar. Kalau kita bisa ada kemauan mau belajar, saya yakin banyak juga kok yang lain itu dari universitas lain yang pengangguran. Iya. Banyak. Iya. Nggak terhitung. Ya. Dan kita juga kalau bisa, meskipun kita sedikit, kalau bisa sedikit itu berkualitas. Berkualitas gitu ya. Gitu, Tunjukkan. ya kan? Tunjukkan. Seperti itu sih, lebih ke seperti itu. Oke, kalau tadi kan kita lihat ya Mas Amri ini waktu kuliah kok kayaknya sibuk banget. Kuliah, lalu di masjid juga kegiatannya padat gitu ya. Lalu ada part time juga, sampai memutuskan udahlah ikut organisasinya sedikit saja biar fokus IPK-nya naik. Kisah cintanya gimana nih Mas? Aduh. Karena nih Sobat Dirga, denger-denger nih Mas Amri ini juga dapet jodohnya tuh di STT atau di ITDA. Ternyata sempat ya Mas ya? Masih sempat ya Mas ya? Wah, kita buka di sini. Gimana Mas? Serunya membagi waktu. Istri saya itu alumni STTA tahun 2020. Prodi yang sama. 2010 ya. Prodi yang sama juga, woi. Ya, itu- Cinlok. Ya mungkin itu karena dibilang cinlok gitu kali ya. Iya, cinlok ya. Udah terbiasa, udah nggak mikirin mau nyari yang di luar gitu kan. Enak kuwi ya wes. Kayaknya udah sibuk, udah ke masjid, part time, kuliah, organisasi kampus, kok ketemunya itu terus, ya udah gitu. Ya, jadi dulu ketemunya itu pas makrab ya. Jadi pas makrab. Maba ya? Hah? Istrinya dulu maba itu, wes. Maba sengaja iseng-isengin gitu kan. Iya, jadi dulu ketemunya pas maba ya, apa namanya, dia waktu itu saya juga di apa namanya ikut yang istilahnya jadi panitia Panitia lah, ya? gitu kan. Ketemu kok nyenengke. Wah, kok itu kok agak gimana gitu ya, terus Nyenengke, terus ya komunikasinya nyambung gitu kan. Ya udah gitu, terus apa namanya, yang namanya cowok ya mau deketin ya, awal-awal dia dulu kan nggak punya komputer nih, pinjemin. pokoknya butuh apa, aku ada. Butuh apa aku aja gitu. Alasannya pinjemin deh si kamu aja gitu, biar besoknya ketemu lagi gitu. Tak ambil ya, gitu. Iya. Pura-puranya mau dipakai dulu gitu. Aduh, Oke. modus banget ya. Modus, oke. Ya. Habis itu kan sudah, terus saya apa namanya keterima waktu kerja waktu itu, motor tak kasih nih, tapi pinjemin ke dia, dah pakai dulu gitu kan. Begitu saya lulus langsung lamaran. Ditagih dengan itu motorku loh ya, gitu ya. Jadi tagih motor plus orangnya ya Mas. Haris malu. Oke, ya. Istri itu sempat kerja sih. Istri itu sempat kerja di Jakarta. Habis itu pas begitu nikah sudah. Dan sekarang istri wirausaha. Wirausaha ya. Jadi semua praktik
praktek industri itu dikerjakan. Istri wirausaha, saya kerja. Bener-bener semua ilmu yang didapat waktu kuliah diterapkan, wirausaha dan kerja ya. Ya, jadi memang fokusnya waktu itu saya nggak pingin dia terlalu sibuk lah ya. Di dunia namanya dunia kerja itu kan kita pressure pasti ada. Ya, pressure pasti tinggi, apalagi sekarang. Terus juga mungkin manage waktunya akan lebih sulit. Dan alhamdulillah udah kamu usaha aja, buka toko aja gitu kan. Sudah jalan ya, jadi di Palembang dan sekarang pun masih LDR. Oh gitu? Iya, jadi istri di Palembang. Oh, istri di Palembang. Kalau Mas Serang. Amri di Serang Iya, ya. Serang. Oh, oke. Jadi 2 minggu sekali, kadang kalau misalnya lagi pengen ketemu ya seminggu sekali pulang gitu, karena nggak bisa diajak karena di rumah ya sudah ada investasi yang lain gitu kan. Jadi kalau saya ajak ke Serang nanti nggak ada yang ngurus gitu. Nah, jadi makanya udah kesana aja, nanti biar saya yang pulang tiap seminggu sekali. Oke, jadi itu sekelumit cerita cinta atau jodoh dapatnya di ITDA juga. Ternyata banyak nih alumni kita itu. Ini bener loh Mas. Jadi yang kita undang nih di Bincang ITDA ya. Dulu dari dari informatika itu juga ada. Dapat jodohnya di sini juga. Oh, gitu. Lalu alumni dari Dirgantara itu juga dapatnya di sini. Sekarang industri juga ya sama ya dapatnya di sini. Jadi ijazah plus bojo ya. Ijazah plus ijazah. Iya ya, benar. Bisa ya. Oke, baik. Nah, Sobat Dirga nih, mungkin Sobat Dirga yang di rumah nih masih pada jomblo nih ya Mas ya. Boleh yang berminat kuliah di bidang teknik. Jadi kita tuh sekarang ada 6 program studi Mas Amri. Oh, kalau gitu. dulu kan 5 kan ya. Terus sekarang ada 6. Dari Mas Amri ini teknik industri ya. Lalu kita juga ada teknik penerbangan. Sekarang namanya teknik Dirgantara. Kita ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada juga informatika, dan satu tambahannya itu D3 aeronautika. Jadi di D3 kita itu pakai seragam Mas. Jadi mungkin kalau yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek itu pengen kuliahnya berseragam, itu bisa masuk ke D3 kita. D3 aeronautika tuh pakai seragam gitu. Gagah gitulah ya. Iya. Dulu sempat bahkan ikatan dinas ya katanya. Ya, Wah, dulu luar ikatan biasa. dinas di GMF ya. Mantap sekali ya. Perusahaan bisa ikatan dinas luar biasa. Ya, tapi jangan khawatir, walaupun tidak ikatan dinas, kita punya bagian. Jadi kita ada bagian alumni ya. Itu tiap hari kita akan share lowongan pekerjaan yang sesuai dengan lulusan di prodi ini. Di ITDA ini ya, misalnya kayak ada lulusan informatika atau penerbangan, itu semua kita share tiap hari. Secara akreditasinya juga kita udah naik ya. Saya pas lihat kemarin luar biasa. Udah naik, sudah meningkat itu. Ya mungkin harapannya ya nanti dengan meningkatnya itu kita juga bisa meningkat juga dari semua lini ya, dari semua alumni dan mungkin tingkat pembelajaran dan lain sebagainya bisa lebih baik lagi. Dan yang pasti sekarang udah mantep lah. ITDA ya. Kebiasaan STTA karena dulu masih alumni STTA ya. Oke, kenapa kok saya tadi bilang yang jomblo ya Mas? Karena jangan khawatir, ternyata banyak juga nih yang dapat jodohnya tuh di ITDA. Jadi Sobat Dirga nih yang pengen kuliah sekalian dapat jodoh, boleh nih mencoba nih kesini ya Mas ya. Teknik dulu kalau yang banyak cewek itu teknik industri informatika. Informatika ya. Itu banyak ceweknya. Kalau mesin jangan diharap. Mesin jangan diharap. Tuh berarti udah pesen ya. Kalau pengen dapat jodoh. Ya orang mesin mungkin larinya ke teknik informatika gitu kan. Kalau industri dulu di 50-50 ya. Ada cewek ada cowok karena kan industri kan memang gitu kan. Nggak tahu kalau kalau aeronautika itu kebanyakan cowok, penerbangan itu juga kebanyakan cowok juga. Tapi kan limited stock itu kan lebih menantang ya Mas ya. Lebih menantang Sobat Dirga ya. Oke, baik Sobat Dirga nih, jangan lupa ya harus di-follow nih Instagram kita nih Mas nih. Kita ada Instagram ITDA itu di itda.yogyakarta. Jadi semua info nanti akan di-share di Instagram itu. Pertanyaan terakhir nih, pesan-pesan buat junior atau mungkin Sobat Dirga yang mau tertarik kuliah di ITDA apa Mas? Ya, pesan-pesannya mungkin untuk yang junior dulu ya, mungkin sekarang itu kan masih apalagi sekarang di COVID ya, COVID, kuliah online. Jadi tatap mukanya jarang, tetap semangat ya, tetap semangat. Sekarang informasi teknologi itu sudah bisa kita cari. Even itu melalui dosen, melalui media internet, semua sudah tersedia.
Jadi jangan khawatir, apalagi saya tekankan tadi ITDA ini sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Kalau kalian mau, ya istilahnya pasti ada kemauan. Banyak alumni kita yang sudah kerja di perusahaan-perusahaan besar. Saya ulangin lagi, jadi jangan khawatir, meskipun kita sekolah swasta, tapi sudah tersebar kemana-mana. Ya, jadi sudah banyak sekali lah yang sukses, bahkan pengusaha-pengusaha juga banyak terlahir dari sini. Itu sih, jadi tetap semangat, kalau yang penting mau aja. Kemauan. Kalau ada job fair, mungkin anak-anak baru, kalau belum ada experience, ikutlah job fair, liatin segala macam itu, tunjukkan bahwasanya kalian nanti bisa seperti itu. Insya Allah nanti bisa kerja di tempat-tempat yang cukup bagus, bahkan lebih bagus dari kita yang di sini. Dan untuk yang mungkin pengen bergabung ya, Ida mungkin lebih salah satu kampus yang cocok lah di Yogyakarta ya. Mungkin tempatnya juga, kalau yang pengen ya tempatnya nggak terlalu berisik. Terus karena saya tuh orangnya gitu, jadi nggak bisa saya tuh kayak misalnya di tempat keramaian gitu, benar-benar nggak bisa. Saya tuh nggak senang. Terus juga kita juga mungkin dari segi kampus, dari segi peralatan praktikum dan lain sebagainya sudah cukup lengkap ya. Mungkin dulu aja udah lengkap, apalagi sekarang. Terus juga mungkin kalau misalnya yang berminat di dunia penerbangan, ini salah satu tempat yang cocok lah bagi adik-adik sekalian yang ingin bergabung di ITDA ini ya. Baik, terima kasih sekali nih Mas Amri sudah jauh-jauh datang dari Serang dan menyempatkan waktunya mampir ke ITDA ya. Sobat Dirga, kalau saya bisa meng-highlight di hari ini ya, perbincangan kita dengan Mas Amri ini ya. Jadi wong deso itu nggak boleh minder, nggak boleh takut untuk bermimpi, harus nekat ketika punya keinginan. Oke, thank you ya Mas Amri ya. Thank you.